guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini kita akan bahas cara buat undangan rapat di desa teman-teman ya. Kalau yang sudah kita sudah buat daftar hadir, notulensi, berita acara. Nah, itu saya rasa belum lengkap kalau tidak ada undangannya teman-teman. Jadi undangan rapat ini juga sebagai nanti bisa buat lampiran SPJ dana desa ya. Misalnya di anggaran itu ada anggaran belanja makan minum rapat, maka tetap kita harus melampirkan yang namanya berita acara, daftar hadir, notulensi, dan undangannya teman-teman. Jadi banyak fungsi dari undangan rapat ini, semoga nanti kalian bisa memahaminya dengan jelas teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ininya teman-teman, ke berkasnya. Oke, ke filenya ya. Jadi sini saya sudah siapkan filenya biar nggak terlalu panjang ya. Oke, ke sana cu, sini ya. Nah, besaran 100. Oke lah, segini aja nggak apa-apa lah ya. Nah, seperti biasa ini contohnya teman-teman. Untuk kop seperti ini, nanti kalian edit aja yang namanya alamatnya, intinya disesuaikan dengan alamat kalian. Lalu jalan dan nomor handphone, kode pos juga kalau memang ditambahkan silahkan kalau mau ditambahkan ya. Oke, ini saya lewatin aja karena kop kemarin juga sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang kop teman-teman ya. Kita langsung masuk ke bagian sini. Seperti biasa ini kita juga tambahkan seperti ini. Ini nomor dari desa atau dari kampung, ini nomor surat keluar, lalu ini kode kecamatan teman-teman ya, tempat saya sudah pakai kode, dan ini kode kabupaten, lalu bulan, lalu tahun teman-teman. Untuk lampiran kita pakai strip aja ya, karena ini undangan di desa gitu, kecuali dia ada lampiran kayak misalnya surat persetujuan gitu ya, nanti bisa ditambahkan satu bundle gitu kan, karena berhubung ini hanya satu kertas nggak perlu diisi teman-teman. Jadi untuk perihal ini ya, bagian sini itu tentang rapat apa, misalnya rapat musyawarah rancangan pembangunan kampung atau musyawarah RKPKAM tahun anggaran 2020. Oke, karena ini adalah kita melakukannya di tahun 2019 dan niatan yang akan dibahas itu adalah di tahun 2020, makanya kita tulis di sini 2020 teman-teman, karena setiap yang namanya rapat musyawarah rancangan pembangunan kampung itu dilakukan 1 tahun sebelumnya atau 2 bulan sebelum tahun selanjutnya gitu. Oke, di sini ditambahkan kepada yang terhormat ya. Ini bisa kalian isi sesuai siapa yang akan kalian undang teman-teman ya. Misalnya kasih, kaur, dan RT, tokoh masyarakat, pendamping, lalu babin kamtibmasnya kalaupun dia ada di situ teman-teman, atau memang ada babin kamtibmasnya gitu. Dan seperti inilah contohnya teman-teman ya, di bawahnya ditambahkan di tempat gitu. Oke, sampai di bagian sini semoga kalian bisa paham teman-teman. Nanti kalau kalian nggak paham silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Jadi untuk legalitas rapat di desa kita harus buatkan undangan seperti ini teman-teman. Contoh kecil misalnya kita akan ini juga nanti bakal dilampirin di yang namanya RKP kita teman-teman. Setiap RKP itu positif ada yang namanya berita acara tentang RKP-nya. Nggak mungkin dong ada RKP tapi kita nggak melakukan rapat dulu, seenak jidat kita buat itu kan nggak. Jadi ada yang namanya rapat dulu, musyawarah tentang apa saja yang akan dibangun di tahun berikutnya gitu kan, dituangkan di berita acara. Contoh berita acara nanti kalian lihat di video saya sebelumnya sudah ada teman-teman ya. Oke, lanjut lagi sebagian sini ya. Untuk di bagian sini sehubung akan diadakan rapat musyawarah
rancangan pembangunan kampung tahun 2020 ya. Jadi pada Kampung Kehidupan Dalam. Jadi ini rapatnya di tahun 2019 dan yang dibahas itu untuk di tahun 2020 teman-teman. Jangan nanti kok itu salah bang, 2019 di bawahnya 2020 gitu kan. Oke, saya kasih pemahaman biar nggak gagal fokus atau gagal paham ya. Lanjut ke bagian sini. Di sini pada Kampung Kehidupan Dalam Kecamatan Manggal Timur ini seperti biasa, ini desa kalian atau kampung kalian sampai di kabupaten teman-teman ya. Untuk provinsi di bagian sini nggak usah ditambahkan, nggak apa-apa. Maka dengan ini diharapkan kehadiran kepada seluruh aparatur kampung apa gitu, kampung kalian intinya, untuk menghadiri rapat tersebut yang akan dilaksanakan pada nah sampai di sini ini adalah maksud dan tujuannya teman-teman ya. Kenapa kita akan diundang, kenapa kita membagikan undangan gitu kan. Ini adalah maksud dan tujuan dari rapat tersebut. Nanti pembahasannya, paparannya ada di lampirannya, notulensi dan berita acara. Oke, ke bagian sini kita bisa tambahkan seperti ini: tanggal, hari, waktu, tempat. Ini tanggal pelaksanaan rapatnya teman-teman ya, tanggal harinya. Lalu di sini waktunya jam berapa kita akan melakukan rapat tersebut, dan di sini dimana kita akan melaksanakan rapat tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian bawah teman-teman. Seiring pentingnya acara tersebut, diharapkan kepada seluruh aparatur kampung untuk dapat hadir tepat pada waktunya tanpa berwakil. Nah, jadi kenapa ditambahkan tanpa berwakil? Karena di sini sangat penting teman-teman ya. Setiap rapat rancangan pembangunan kampung atau pembangunan desa itu sangat penting. Jadi diharapkan untuk seluruh aparatur kampung tidak berwakil gitu. Ini adalah penekanan agar rapat tersebut bisa lebih real gitu kan, nggak abal-abal gitu kan. Nah, lanjut lagi ke bagian sini. Demikianlah surat undangan ini kami buat atas partisipasi dan diucapkan terima kasih teman-teman. Nah, ini adalah penutup dari sebuah undangan rapat di desa gitu kan. Lalu di bagian sini kalian bisa tambahkan. Nah, jadi kita buat undangan rapat itu setidaknya 1 hari atau 2 hari sebelum rapat teman-teman, biar nggak terlalu lama. Kalau kita bikin undangan rapat 1 minggu baru rapat kan kebanyakan juga kadang-kadang ada yang lupa gitu ya. Kalau aparatur kampung mungkin nggak lupa, cuman ada mungkin tokoh masyarakatnya atau babinsanya, babin kamtipmasnya lupa gitu kan. Makanya kita kalau bisa bikin undangan rapat di desa itu 2 hari sebelum melakukan rapat tersebut teman-teman. Oke, seperti biasa di bawah tetap ditambahkan mengetahui kepala desa, kepala kampung dan kecamatan kalian teman-teman. Di sini namanya ya. Nah, jadi di sini pengalaman saya teman-teman ya. Saya kasih pemahaman juga. Jadi untuk nama sebenarnya hitam pun tidak boleh teman-teman. Ya, ini hitam nggak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Jadi menurut ilmu yang saya pahami tentang tulisan ya, atau untuk nama gitu kan. Jadi setiap nama yang belum mempunyai title atau ya title ya, itu tidak boleh berwarna tebal, tidak boleh bergaris bawah teman-teman. Kalau dia belum punya title atau belum punya name. Itu pengetahuan saya. Jadi kalau kalian bikin surat ada namanya, usahakan jangan kalian tebelin. Oke lah, kalau kalian tebelin nggak masalah. Intinya yang harus kalian pahami, jangan sampai kalian kasih garis bawah, karena kalau nama tersebut belum mempunyai nib itu tidak boleh dikasih garis bawah teman-teman. Oke, sedikit tutorial yang bisa saya berikan teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan berguna buat kalian, buat para operator desa, staf desa yang baru belajar tentang undangan rapat di desa. Kalian bisa simak di video ini. Dan sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.